Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Saryadi dengan NIM 01120022. Saya dari kelas A. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Dalam materi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua, penjelasan glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Yang keempat, metabolisme aerob dan anaerob. Yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP. Ada 10 langkah untuk mengubah glukosa menjadi pirufat. Glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Glikogenolisis. Glikogenolisis pada saat seseorang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas seperti olahraga, bekerja, dan lain-lain yang berlebihan akan menyebabkan turunnya kadar glukosa darah menjadi 60 mg atau 100 ml darah. Keadaan ini atau kadar glukosa darah turun akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang disebut proses glikogenolisis. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glikogen dan adrenalin. Gluconeogenesis. Glucogenolisis apabila ketersediaan glukosa tidak tercukupi, maka lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA sehingga dapat masuk ke siklus Krebs. Peristiwa pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak disebut dengan gluconeogenesis. Selanjutnya, penjelasan glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang pertama, glikolisis. Seperti pada gambar, dalam proses glikolisis, 1 molekul glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Dalam pengubahan glukosa menjadi fruktosa 1,6 fosfat terjadi 2 kali pengubahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 fosfat akan dipecah menjadi 2 buah PGAL. Setiap 1 PGAL akan mengalami beberapa proses dalam pengubahan sehingga mencapai asam pirufat. Dalam proses pengubahan ini terjadi 1 NAD menjadi NADH dan 2 kali ADP menjadi ATP. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Sel. Sebelum memasuki siklus Krebs, pertama asam pirufat akan diubah menjadi asetil CoA. Pada proses ini dinamakan dikarboksilasi oksidatif. Dalam siklus Krebs ini, asetil CoA akan mengalami siklus dan menghasilkan 2 CO2, 1 ATP, 3 NADH, dan 1 FADH2 untuk setiap asetil CoA. Selanjutnya, transport elektron. Dalam proses ini, NADH dan FADH akan diubah menjadi ATP. NADH merupakan molekul berenergi tinggi, sehingga untuk mengubahnya menjadi ATP membutuhkan pelepasan H+ sebanyak 3 kali sehingga NADH bernilai 3 ATP. Sedangkan FADH
bernilai 2 ATP. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat, ya, baik saya akan menjelaskan seperti gambar yang di samping. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa atau dalam bentuk yang lebih sederhana dan kemudian memasuki proses glikolisis, dan protein akan diubah menjadi asam amino atau dalam bentuk senyawa yang lebih sederhana. Asam amino akan mengalami proses deaminasi menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin dan menjadi asam keto yang sebagian akan memasuki proses glikolisis sebagai piruvat dan sebagian lagi ke siklus Krebs. Sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Gliserol akan langsung memasuki proses glikolisis sebagai gliserol aldehid 3-fosfat. Sedangkan asam lemak akan mengalami proses yang dinamakan beta oksidasi dan menjadi asetil-CoA yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya, metabolisme aerob dan anaerob. Metabolisme anaerob setelah proses glikolisis berlangsung dan piruvat terbentuk, setiap satu molekul piruvat yang akan memasuki proses pembentukan asam laktat. Dari glukosa membentuk asam piruvat terbentuk 2 ATP. Sedangkan dalam proses pengubahan asam piruvat menjadi asam laktat tidak terbentuk ATP, sehingga pada metabolisme anaerob hanya 2 ATP saja yang terbentuk. Metabolisme aerob, pada proses glikolisis terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses pengubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA, yaitu proses dikarboksilasi oksidatif, dilepaskan total sebanyak 2 NADH. Pada siklus Krebs kembali dilepaskan total 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi ketika semua proses digabung atau dijumlah langsung, semuanya total ATP itu 38. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.